Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan saya, Kak Heru. Wih, mantap. Di video kali ini, Kak Heru akan berbagi tips sekaligus memberikan pembahasan tentang latihan soal penyajian data yang sebelumnya sudah adik-adik kerjakan. Wah, seperti apa ya pembahasannya? Yuk disimak baik-baik videonya. Oke, pembahasan latihan soal penyajian data. Oke, kita mulai dari soal yang nomor 1. Bagian dari populasi yang diambil sebagai sasaran pengamatan atau penelitian disebut A. Data, B. Sampel, C. Statistika, D. Modus. Oke, mari kita bahas pengertian dari opsi-opsi di atas. Kita mulai dari opsi yang A, data. Data adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu penelitian. Opsi yang B, sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai sasaran pengamatan atau penelitian. Opsi yang C, statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara-cara pengumpulan, penyusunan, pengolahan, penyajian, penganalisisan, dan penafsiran atau penarikan kesimpulan dari suatu kumpulan data. Opsi yang D, modus. Modus adalah data yang sering muncul. Nah, di antara keempat opsi ini, jawaban yang paling benar adalah yang B, yaitu sampel. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Diagram batang di bawah ini menunjukkan nilai ulangan matematika. Ini ada sebuah diagram batang di mana di bawah itu adalah nilai, dimulai dari nilai 5 sampai nilai 10. Nah, di sebelah kirinya adalah frekuensinya, dimulai dari 0 sampai 7. Pertanyaannya adalah, banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 7 adalah A. 3 orang, B. 13 orang, C. 18 orang, D. 27 orang. Oke, kita bahas satu persatu. Nilai yang lebih dari 7 bisa nilai 8, 9, dan 10. Nilai 8 ada 6 orang. Kita lihat, nilai 8 ada 6 orang. Kemudian nilai 9 ada 3 orang. Nilai 9 ada 3 orang. Kemudian nilai 10 ada 4 orang. Nilai 10 ada 4 orang. Maka banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 7 sama dengan 6 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 13 orang. Nah, yang ditambahnya itu adalah frekuensinya. Jadi yang mendapat nilai lebih dari 7 adalah nilai 8, nilai 9, nilai 10. Di mana nilai 8 itu ada 6 orang, nilai 9 ada 3 orang, nilai 10 ada 4 orang. Nah, jadi 6 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 13 orang. Maka jawaban yang benar adalah yang B, 13 orang. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Diagram berikut menunjukkan besarnya uang saku seseorang siswa dalam seminggu. Oke, ini ada sebuah diagram garis. Nah, yang bawahnya itu hari, dimulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, di sebelah kirinya itu adalah besar uang saku, dimulai dari 0 sampai 8.000. Pertanyaannya adalah, kenaikan uang saku siswa terjadi pada hari A. Senin sampai Selasa, B. Selasa sampai Rabu, C. Rabu sampai Kamis, D. Jumat sampai Sabtu. Nah, mari kita bahas satu persatu. Pada diagram garis di atas, terlihat jelas bahwa kenaikan uang saku siswa terjadi pada hari Selasa ke hari Rabu. Dibuktikan dengan peningkatan garis yang naik ke atas. Kita lihat garisnya. Dari hari Selasa ke hari Rabu. Nah, di sini terjadi kenaikan. Maka jawaban yang benar adalah yang B, yaitu hari Selasa ke hari Rabu. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Diagram berikut menunjukkan bidang studi yang disukai oleh 72 siswa. Nah, ini ada sebuah diagram lingkaran. Nah, pertanyaannya, banyak siswa yang menyukai matematika adalah A. 42 orang, B. 36 orang, C. 30 orang, D. 24 orang. Oke, mari kita bahas. Sebelum kita bahas, yang perlu kalian ingat adalah satu lingkaran penuh jika dalam sudut atau derajat besarnya adalah 360 derajat.
Oke, sekarang kita bahas. Banyak siswa ada 72 orang. Sudut IPS ada 120 derajat. Sudut bahasa Inggris ada 60 derajat. Sudut IPA ada 30 derajat. Nah, maka kita harus mencari dulu sudut matematikanya. Maka sudut matematika sama dengan 360 derajat karena satu lingkaran penuh dikurang buka kurung 120 derajat sudut IPS ditambah 60 derajat sudut bahasa Inggris ditambah 30 derajat sudut IPA, maka sama dengan 360 derajat dikurang 210 derajat sama dengan 150 derajat. Setelah kita mendapatkan sudutnya, maka sekarang kita cari banyaknya siswa yang menyukai matematika. Sama dengan rumusnya itu sudut yang diketahui 150 derajat per satu lingkaran penuh atau 360 derajat dikali 72 orang sama dengan 5/12 disederhanakan dikali 72 orang sama dengan 30 orang. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang C, 30 orang. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke nomor 5 atau nomor terakhir. Diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran 200 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Nah, ini ada sebuah diagram lingkaran. Pertanyaannya, banyak siswa yang gemar robotik adalah A. 10 orang, B. 15 orang, C. 25 orang, D. 30 orang. Nah, sebelum kita bahas, yang perlu kalian ketahui adalah satu lingkaran penuh itu jika dalam persen besarnya adalah 100%. Oke, sekarang kita bahas. Persentase robotik adalah 100% dikurang 13% yaitu PMR dikurang 10% yaitu MIPA, kemudian dikurang 30% yaitu Voli, kemudian dikurang 20% yaitu senam, kemudian dikurang 12% yaitu bela diri. Maka sama dengan 15% yaitu robotik. Nah, setelah kita mengetahui besarnya robotik, berapa persen robotik, sekarang kita cari banyak siswa yang gemar robotik. Nah, caranya adalah persen yang diketahui per satu lingkaran penuh atau 100 dikali 200 sama dengan 15/100 disederhanain jadi 3/20 dikali 200 sama dengan 30 siswa. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, yaitu 30 orang. Oke, paham ya? Oke, mungkin sekian pembahasan singkat dari Kak Heru di video kali ini. Semoga adik-adik semua yang menonton dapat mengerti dan makin paham tentang materi penyajian data. Oke, sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.